Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Sehat selalu ya? Selalu jaga kesehatan kamu dengan makan makanan yang bergizi dan tidur yang cukup. Pada hari ini kita akan masuk ke materi kita. Lanjutan sebelumnya adalah kubus, sekarang kita akan masuk ke materi balok. Jangan lupa di-subscribe agar kita dapat melakukan live streaming. Karena live streaming dibutuhkan 1000 subscriber menurut peraturan YouTube. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, alangkah baiknya untuk kita berdoa kepada Tuhan agar pelajaran kita dapat berguna di masa depan kelak dan juga di kehidupan sehari-hari kita. Baiklah, kalau begitu Bapak pimpin ya doanya. Berdoa dimulai. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, di masa pandemi ini, COVID-19 ini, kami belajar secara daring. Berkati agar pembelajaran daring tetap membuat kami senang belajar. Buat kami bisa kreatif untuk menemukan cara-cara baru untuk belajar. Jagalah agar orang tua kami, para guru, dan teman-teman agar semua tetap sehat. Berkatilah kami agar bisa saling membantu dalam belajar. Bunda Maria, Ibunda Yesus, dan Ibunda kami, dampingi kami, anak-anak-Mu. Amin. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi kita. Perhatikan slide berikut ini. Jadi unsur balok. Nah, balok itu sebetulnya bangun ruang dimensi 3 yang tersusun atas 3 pasang persegi panjang ya, yang kongruen. Nah, jadi dia sebenarnya mirip ya sama kubus, cuma dia lebih lebar aja gitu ya. Karena dia sama-sama punya 6 sisi. Tuh, cuma sisinya nggak persegi. Kalau kubus persegi semua. Kalau di sini kita punya persegi panjang. 3 pasang persegi panjang yang kongruen. Apa aja sih Kak persegi panjang yang kongruennya? Yang pertama itu kita punya ABFE ya, yang depan nih, yang bagian depan. Itu dia kongruen sama dan sebangun, sama persis dengan yang CDHG gitu ya. Itu yang depan dan belakang. Terus kita punya yang kiri, kita punya ADHE. Dia sama dengan yang kanan, BCGF. Kita juga punya yang atas dan bawah, yaitu kalau yang bawah kita punya ABCD. Dia sama dan sebangun dengan CDHG gitu ya. Nah, sama seperti kubus, dia punya 8 titik sudut nih, A, B, C, D, E, F, G, H. Cara menamakannya masih sama. Jadi kalau kita punya, kita selalu start di sini. A, kita putar berlawanan arah jarum jam. B, C, D. E-nya balik ke atas A, putar lagi berlawanan arah jarum jam. Dia punya 12 rusuk. Kalau di balok nanti rusuknya kita punya panjang, kita punya lebar, kita punya tinggi. Masing-masing punya 4 nih ya. Yang panjangnya itu yang ini. Nah, ini si AB, ini yang panjang. Ini panjang. CD juga panjang. EF ini panjangnya. GH ini juga panjangnya gitu ya. Ada 4 panjangnya. Ini panjang, lebarnya yang ini. Nah, ini kita coba ganti sedikit. Lebarnya itu yang sini. Nah, ini lebarnya. Nah, ini lebar. Lebar ya. Ada 4 juga nih lebarnya. Kemudian dia punya tingginya. Tingginya pastinya yang ke atas ya. Ini tingginya nih. Nah, ini tinggi. 1, 2, 3, 4. Ini tingginya. Jadi ada panjang, lebar, dan tinggi. Nah, terus dia mempunyai 12 diagonal sisi ya. Jadi sama kayak kubus, ada diagonal sisi. Masing-masing punya 2. Nih, punya 2 ya. Dan dia punya berapa? 6 sisi. Kalau masing-masing sisi punya 2, artinya total ada 12. Diagonal ruang. Nah, diagonal ruang itu sama seperti kubus. Dia itu dari ujung. Nah, dari sini. Dia menuju sini ya. Nah, atau dari H ke B, nyebrang.
Ini diagonal ruangnya. Dia punya 6 bidang diagonal. Nah, 6 bidang diagonal berarti sama nih, seperti kubus nih. Misalnya yang ini nih. Nah, ini bidang diagonalnya nih. Ya, ini bidang diagonalnya dari si balok. Dia punya 6 buah. Kira-kira itu adalah unsur-unsur yang biasanya ada pada balok. Nah, kita coba contoh soalnya ya. Biasanya kita akan mencari panjang dari masing-masing, misalnya diagonal sisi, diagonal bidang, dan sebagainya. Di sini kita punya bangun ABCD, EFGH adalah balok dengan panjang 10. Panjangnya 10. Diketahuinya langsung kakak tulis di baloknya ya, supaya gampang. Lebarnya 8. Tingginya nih 6. Disuruh hitung panjang EG. Nah, EG ini adalah diagonal sisi ya. EG. Kalau kita lihat EG itu segitiganya yang ini. Nah, ini segitiga ini nih, EG nih. Nah, segitiganya ya. Dia ada panjangnya yang sini. Dan lebarnya ini nih, segitiganya nih. Sini pasti siku-siku. Maka untuk mencari EG, pasti pakai Pitagoras. EG kuadrat sama dengan EF kuadrat ditambah FG kuadrat. Maka EG kuadrat atau EG sama dengan akar dari EF berarti 10 kuadrat tambah FG berarti 8 kuadrat ya. Berarti ini adalah akar dari 100 ditambah 64. Ini berarti akar dari 164. Nah, berapa nih ya akar 164? Kita coba uraikan ya. Kita bagi 2, ini 82. Kita bagi 2 lagi, 41 ya. Rasanya 41 sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi kita punya akar 2 kuadrat dikali 41. Maka hasilnya adalah 2-nya boleh keluar ya. 2 akar 41. Nah, ini adalah si EG-nya. Sekarang kita diminta panjang AF. Nah, AF itu yang ini. AF. Ya, berarti kita lihatnya segitiga ini. Nah, segitiga ini nih, siku-siku, ini 10, di sini 6. Berarti sama nih. AF sama dengan Pitagoras lagi berarti. AB kuadrat ditambah BF kuadrat. Berarti ini akar dari 10 kuadrat ditambah 6 kuadrat ya. Akar dari 100 ditambah 36. Akar dari 136. Ini kita uraikan lagi. Ini 2 dibagi 2, 68. 68 dibagi 2 lagi 34 dibagi 2 lagi 17. Nah, 17 nggak bisa ya. Berarti kita punya 2 pangkat 3 dikali 17. Yang bisa keluar yang ini nih ya. Berarti cuma 3 dibagi 2 ya, ini kan akarnya 2, itu 1. Sisa 1. Ya, sisanya di dalam. Ya. Berarti hasilnya 2 akar 34. Oke, sekarang dihitung apa lagi nih? BG. Nah, BG itu berarti yang ini ya. Nah, ini gampang nih. Ini gampang, harusnya cepat nih kita nih. Kita punya segitiganya sekarang berarti yang ini. Ya, ini siku-siku. Nah, ini 8, ini 6. Nah, berarti kalau kita ingat triple Pitagoras, kita cepat nih. Berarti BG ini adalah 10. Kalau yang masih belum ingat triple Pitagorasnya atau yang agak lupa, pakai Pitagoras lagi ya. BG sama dengan akar 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Berarti ini akar dari 64 ditambah berapa nih? 36 ya. Akar dari 100, maka BG-nya 10. Nah, BG gampang. Sekarang AG. AG ini adalah diagonal ruang. Kalau kita lihat ya. AG. Nah, kakak coba bersihkan lagi gambarnya. Ini AG adalah diagonal ruang. Kita bisa pakai segitiga yang ini, yang atas. Atau kalau misalkan nggak ada garis atas ini kan nggak kelihatan ya. Pasti kita akan tarik ke bawah. Kita ketemu C. Kita mau cari AG, balikin lagi ke A. Nah, ini segitiganya ini ya. AC sama EG itu sama. Jadi terserah mau pakai segitiga yang atas atau yang bawah sama saja. Nah, kita coba ya. Si AG. AG kuadrat. Ya, kalau kakak pakai yang bawah berarti adalah AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Ya, akar dari AC kuadrat tambah CG kuadrat. Nah, AG ini kita mau cari. Ini akarnya belum ada ya berarti ya. AC kuadrat itu adalah tadi sama dengan EG. Berarti ini 2 akar 41 di kuadrat. Ditambah CG kuadrat itu adalah 6
kuadrat. Ini 2 akar 41, 2 dipangkatin 2, 4. Akar 41 dipangkatin 2 jadi 41, ditambah 6 kuadrat. Ini 164 ditambah 6 kuadrat, hasilnya adalah, ini 36 kalau kita hitung. Hasilnya adalah 200. Nah, maka si AG-nya ini adalah akar dari 200 ya. Atau ini berarti 2 dikali 100, 100-nya bisa keluar. Jadi 10 akar 2. Nah, sebetulnya untuk mencari diagonal ruang itu ada rumus yang cukup mempermudah ya. Jadi kalau kita mau mencari diagonal ruang AG kuadrat itu, atau AG boleh kita pakai begini, akar dari P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Ya, dapat dari mana nih Kak rumusnya Kak? Gitu ya. Kalau kita lihat P kuadrat tambah L kuadrat. Nah ya, tadi P kuadrat panjang sama lebar. Itu sebenarnya dapat si EG nih ya, atau dapat si AC. Sedangkan si CG itu adalah tingginya. Ya, jadi P tambah L kuadrat itu sebenarnya kita lagi mencari AC-nya. Ditambah sama T kuadrat sebenarnya dapat sekalian sama ini. Nah, bisa dapat AG-nya. Ini berlaku buat semua diagonal ruang. Jadi kalau mencari HB boleh sama besarnya ya. Mau mencari CE sama besarnya. Mau mencari DF, nah besarnya juga sama. Kira-kira seperti itu. Nah, kita punya satu lagi yang belum, yaitu AO. AO. Nah, kakak coba bersihkan lagi. Nah, kalau kita mencari AO, nah, berarti kita akan pakai segitiga yang ini ya. Nah, gampang nih, ini pakai segitiga yang ini nih. Oke, sekarang kita mau mencari AO. Berarti kan AO kuadrat sama dengan EO kuadrat ditambah AE kuadrat ya. AO kuadrat yang kita cari, EO itu adalah setengah dari EG. Kok tahu Kak setengah? Ingat ya, sifat persegi panjang diagonalnya membagi 2 sama besar ya, diagonalnya membagi 2 sama besar. Artinya kalau dari E ke G itu 2 akar 41, maka dari E ke O ini adalah bagi 2 aja. Akar 41 ya, 2 akar 41 dibagi 2. Berarti 2-nya yang dicoret, akar 41-nya enggak. Berarti ini sekarang akar 41 dikuadratin ditambah AE itu adalah tinggi ya, berarti 6 kuadrat. Berarti AO kuadrat sama dengan 41 ditambah 36. AO kuadrat sama dengan berapa nih? Jumlahin 78. AO sama dengan akar dari 78. Gimana nih Kak cara mengeluarkan dari akarnya? Kita bikin poin faktor. 2, 39. Oh ini 3, 13. Oh nggak bisa. Berarti tetap tidak ada yang bisa keluar dari akar. Ya, tidak ada yang double. Berarti ini tetap akar 78. Nah, kira-kira seperti itu ya. Untuk mencari panjang dari unsur-unsur si balok nih. Kita sudah mencari EG, AF, BG. Itu adalah diagonal sisinya. AG itu adalah diagonal ruangnya gitu ya. AO ini biasanya pertanyaan tambahan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kerangka balok. Nah, jadi balok itu kalau dipotong sama seperti kubus ya, bisa menyusun suatu kerangka. Nah, kita bisa mencari tahu apakah kerangkanya itu adalah kerangka balok. Ya, cuma ini akan lebih mudah dari persegi. Kenapa? Karena kalau persegi kan semuanya persegi ya. Kalau dari kubus itu semuanya persegi. Tapi kalau balok itu persegi panjang. Nah, artinya kita bisa menentukan mana sih persegi panjang yang sama. Ya, contoh misalnya kalau ini di depan, ini kemungkinan di belakang nih. Ya, cuma apakah posisinya pas? Ya, tetap seperti yang pada kubus, kita akan sedikit berimajinasi ya. Kita akan menentukan nih, misalkan kita menentukan ini adalah alasnya. Ya, kita akan lipat. Ini kalau dilipat berarti misalkan jadi belakangnya boleh gitu ya. Yang ini dilipat ke atas, oh ini jadi depannya boleh. Ini dilipat lagi, oh ini berarti jadi atapnya, tutup. Yang ini berarti jadi kanan, ini berarti jadi yang kiri gitu ya. Cara kita menentukannya seperti itu.
Kalau kita lihat nggak ada yang duplicate, nggak ada yang dua, artinya aman. Sama di sini, misalkan kakak bilang ini yang alas. Ya, ini dilipat ke sini kak, jadi depan, boleh, gitu ya. Boleh aja loh, depannya itu yang kecil, nggak harus gambarnya seperti ini, boleh. Ini dilipat ke kanan, jadi sebelah kiri. Ini dilipat ke kanan lagi, jadi tutup. Loh, ini berarti kan sudah di atas nih. Dilipat ke bawah, berarti jadi depan lagi dong. Nah, ini nggak boleh nih, gitu ya. Yang ini berarti jadi kanan. Nah, yang ini adalah kerangka balok, yang ini bukan. Karena ini ada yang sama-sama depan, dia tidak punya belakang, gitu. Ya, jadi sama seperti kubus, cuma lebih mudah karena bentuknya persegi, panjang. Kalau di kubus itu lebih persegi. Bisa juga untuk memberi nama. Memberi nama juga berarti sekarang jadi gampang ya. Kalau ini bawahnya, ini adalah alasnya. Ini kita bilang misalnya, ini kan AB. Oh, ini berarti depannya, ya. Ini berarti belakangnya. Ya kan ini kan AB, nggak mungkin ini bagian kiri. Kalau kiri dia AD gitu ya. Ini depan. Ini berarti BC. Oh, ini berarti kanan. Ini tutup. Ini adalah si kanan kiri yang belum. Tinggal kita lihat nih. Ini AB kan ABFE. ABFE. Kemudian yang belakang CD. Nah, ini CDHG. CDHG ya. Jadi kita setelah menentukan mana yang depan, alas, belakang, tutup, kiri, kanan, kita akan melihat urutan dari penamaan titik sudutnya. Misalkan yang tutup nih HGFE. HGFE. Yang kiri HE, ini HEAD. HEAD gitu. Yang kanan BC, berarti sini BCGF. BCGF. Nah, kita coba lagi ya. Berarti kita akan menentukan dulu nih mana alas, mana kiri, mana kanan, mana atas, mana bawah gitu ya. Ini BCGF. BCGF, oh ini kanan. Oh, ini pasti alasnya ya. Kan BC, GF berarti ini tutupnya. Ini G berarti dia ada di belakang, berarti ini belakang. Ini berarti depan. Ya, ini kalau kita tahu ini belakang, ini pasti depan nih. Ya, ini pasti kiri. Sekarang kita melihat, kita mau tentukan yang tutup dulu. Kita lihat nih, GF. Kita ikutin. GF EH. GF berarti di sini E, di sini H. Belakang sekarang GH berarti GHDC. GHDC. Jadi ikutin urutannya gitu ya. Yang depan belum bisa. Yang alas dulu nih. BC, nih BC DA. BC DA. Ya, jadi ikutin urutannya. AB FE. AB berarti habis itu F, habis itu E. Terakhir berarti tinggal AD HE. Nah, jadi gampang ya untuk kerangka balok lebih mudah dibandingkan kubus karena bentuknya itu persegi panjang. Pasti ada persegi panjang yang sama. Sehingga lebih memudahkan kita untuk menentukan mana sih yang alas, mana yang tutup, mana yang depan, belakang, dan kiri kanan. Nah, untuk mencari luas permukaan balok seperti di video sebelumnya, kakak sudah bilang kalau balok itu tersusun dari 3 pasang persegi panjang yang sama persis ya atau kongruen. Sehingga untuk mencari luas permukaannya, tentunya kita akan mencari luas dari masing-masing sisi tersebut, yaitu sisi depannya. Nah, ini sisi depannya ya. Sisi depannya ada 2 nih, depan dan belakang. Maka kalau kita anggap dia sebagai panjang, ini sebagai lebar, sebagai tinggi ya. Depan dan belakang itu adalah rumus luasnya persegi panjangnya panjang dikali tinggi. Ada 2 ya, depan dan belakang. Untuk atas dan bawah itu panjang dikali lebar, ada 2 atas dan bawah sehingga 2 kali panjang kali lebar. Untuk kiri kanan 2 kali lebar kali tinggi, sama penjelasannya. Untuk volumenya gampang, tinggal dikaliin aja. Panjang kali lebar kali tinggi.
Langsung aja di contoh soal yang pertama. Di sini sebuah balok memiliki panjang 12 cm, lebarnya 8 cm, dan tingginya 6 cm. Nah, jadi kita punya diketahuinya panjangnya itu adalah 12 cm, lebarnya itu 8 cm, dan tingginya itu 6 cm. Yang ditanya itu adalah luas permukaan dan volume. Ya, kita hitung yang gampang dulu. Yang gampang kita hitung dulu volumenya, tinggal panjang dikali lebar dikali tinggi. Berarti ini 12 dikali 8 dikali 6 ya. 12 dikali 8 itu 96 dikalikan 6 ya. 96 kita kalikan 6, 3, 9 dikali 6, 54, 576 ya. Nah, sekarang kita akan mencari luas permukaannya ya, dari luas permukaan. Nah, mencari luas permukaannya dibandingkan dengan rumus panjang seperti ini, maka kakak lebih suka kita pecah ya. 2 kali panjang dikali lebar, 2 dikali panjang dikali tinggi, 2 dikali panjang dikali lebar dikali tinggi. 2 kali panjang berarti 2 kali 12 dikali 8. Ini berarti 2 dikali 12 dikali 6, 2 dikali 8 dikali 6. Nah, ini kita hitung dulu nih masing-masing ya. 8 kali 12 96, 96 dikali 2 itu 192 cm persegi. 12 dikali 6 itu 72, 72 dikali 2 144 cm persegi. 8 kali 6 ini 48, 48 dikalikan 2 berarti 96. Kalau kita jumlahkan, ini 02 ya, 10, 12. Di sini 1, 10 tambah 13, 3 di sini 2, 23 ya tadi. Berarti ini 432 cm persegi. Jadi gampang ya untuk mengurangi kesalahan di menghitung yang panjang seperti ini. Nah, kakak lebih suka menghitungnya seperti ini. Semoga ini bisa membantu kalian menghitung ya, supaya tidak salah-salah hitungnya. Kita coba contoh soal yang kedua. Ini juga contoh soal yang cukup sering keluar gitu ya. Ini perbandingan panjang lebar tinggi sebuah balok adalah 3:2:1. Nah, ini dua soal yang berbeda ya. Yang A dan B ini dua soal yang berbeda, tidak saling berkaitan. Kalau yang A itu diketahuinya adalah luas permukaannya adalah 352 cm. Kemudian yang ditanya ini adalah volumenya ya. Ditanya volumenya berapa. Nah, kalau ketemu seperti ini, maka untuk diketahuinya kakak langsung tulis begini. Panjangnya 3x, lebarnya itu 2x, dan tingginya itu x. Gitu ya. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, kita langsung membuat seperti ini. Kenapa? Nanti kita akan membuat persamaan matematikanya. Nah, untuk menjawabnya sama seperti tadi, kakak akan bikin 2 kali panjang kali lebar. Berarti ini 2 dikali 3x dikali 2x. Hasilnya berarti berapa nih? 2 dikali 3, 6, 6 dikali 2, 12. X kuadrat. Berarti ini 2 dikali panjang dikali tinggi. Berarti ini 2 dikali 3x dikali x. Hasilnya adalah 6x kuadrat. 2 dikali lebar dikali tinggi. Ini berarti 2 dikali lebar 2x dikali tingginya itu x. Maka ini adalah 4x kuadrat. Ya, kalau dijumlahkan hasilnya itu adalah 22x kuadrat. Sedangkan 22x kuadrat ini kita tahu angkanya atau luas permukaannya ini adalah 352. Berarti 22x sama dengan 352. 22x kuadrat ya, sehingga x kuadratnya itu adalah 352 dibagi 22, 16. Ya, ini kalau dibagi 352 dibagi 22 hasilnya 16. Sehingga x-nya berarti akar dari 16 hasilnya adalah 4. Ya. Nah, berarti kalau untuk volumenya gampang nih. Ini tinggal berarti berapa nih? Panjangnya berarti 3 dikali 4 ya. 3 dikali 4 12. 2 dikali 4 berarti ini 8. Ini berarti 1 dikali 4 artinya 4. Sehingga untuk volumenya, ini untuk volumenya, ditanyakan volume ya, maka volumenya tinggal panjang dikali lebar dikali tinggi. Berarti 12 dikali 8 dikali 4, 96 dikali 4.
Nah, ini hasilnya adalah 384 cm persegi. Cm kubik ya. Itu. Jadi yang penting kita bikin jadi 3x, 2x, 1x. Sekarang kita coba yang B ya. Sekarang sama nih yang diketahui tapi sedikit beda, yaitu volumenya 750 cm persegi. Kemudian untuk panjangnya langsung ya kita tulis 3x, untuk lebarnya itu 2x, dan untuk tingginya itu adalah x. Kemudian tanya adalah luas permukaannya berapa nih ya. Yang ditanya itu adalah luas permukaannya. Untuk menjawabnya berarti kita mesti cari x nih. Berarti volume itu adalah rumusnya 3x panjang dikali lebar dikali tinggi. 3x dikali 2x dikali x. Volumenya 750 sama dengan 6x kuadrat. Ini 750 dibagi 6 sama dengan x kuadrat. X pangkat 3 ya. Nah, ini x pangkat 3. 125 ini dibagi hasil 125 sama dengan x pangkat 3. Sehingga x-nya adalah akar 3 dari 125. Ini hasilnya 5 ya. 5 cm. Berarti ini sudah ketahuan nih. Ini berarti 15. 3 kali 5. Ini berarti 10. Ini berarti 5. Sekarang yang ditanya adalah luas permukaannya. Nah, berarti gampang ya untuk menghitungnya. Untuk luas permukaan itu kan berarti kita butuh 2 dikali panjang dikali lebar. 2 dikali 15 dikali 10. Nah, ini berarti hasilnya 300 ya. 300. Terus kita butuh 2 dikali panjang dikali tinggi. Berarti 2 dikali 15 dikali 5. Ini dikaliin 75 dikali 2 150. Sekarang kita butuh 2 dikali lebar dikali tinggi. Berarti 2 dikali 10 dikali 5. Ini kalau dikaliin 20 dikali 5 berarti 100. Artinya kalau kita jumlahkan berarti total luas permukaan adalah 300 ditambah 150 ditambah 100 ya. Hasilnya adalah 550 cm persegi. Jadi cukup mudah ya, kalau sedikit dibalik-balik kita tahu perbandingannya, kita bisa menghitung ya. Dikasih tahu luas permukaannya, kita bisa hitung volumenya. Atau mungkin ditanya panjang kerangkanya, gampang ya. Yang penting kita tahu panjang, lebar, dan tingginya. Nah, ini sekarang soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini sebenarnya soal yang agak sedikit tricky gitu ya. Di sini diketahui sebuah balok, sebuah balok mempunyai luas sisi 60, 70, dan 30. Kakak urutin dari paling besar, ini 72 misalnya. Terus kita punya yang 60. Cuma kan kita nggak tahu nih sisi yang mana ya. Nah, kita nggak tahu nih sisi yang mana sih nih, sisi depan, sisi belakang, sisi mana. Maka kakak mendefinisikan, oh ini kakak anggap ini panjang dikali lebarnya, sisi bawah gitu ya. 72. Jadi memiliki luas sisinya 3. Jadi kalau kita punya balok di sini. Nah, di sini kita punya balok. Oh, yang bawah ini 72, yang depan, yang belakang itu 60, yang samping itu misalnya 30 seperti itu ya. Yang belakang itu kan panjang dikali tinggi. Kemudian ini kita punya lebar dikali tinggi. Nah, untuk misalkan soal ini sebenarnya agak sedikit nggak tricky sih ya, nggak tricky juga. Jadi kalau kita ditanya panjang diagonal ruang dan kita ditanya volume. Cara menyelesaikannya tentu kita butuh panjang, lebar, dan tingginya gitu ya. Maka kita akan mencoba menggunakan cara-cara seperti substitusi atau eliminasi. Tapi kalau perkalian seperti ini biasanya lebih cocok menggunakan cara substitusi gitu ya. Misalnya seperti ini, di sini kakak punya panjang dikali tinggi, panjang dikali tinggi itu 60. Kakak punya lebar dikali tinggi itu adalah 30 ya. Artinya tinggi itu adalah 30 per lebar, sehingga ini bisa dimasukin ke sini. Disubstitusi ke sini, ini menjadi panjang dikali 30 per lebar sama dengan 60. Nah, ini boleh dicoret ya. Boleh dicoret. Ini hasilnya 2, berarti panjang banding lebar, panjang per lebar gitu ya, sama dengan 2.
Sehingga bisa disimpulkan ini bisa aja panjang per lebar sama dengan 2/1. Atau panjangnya sama dengan 2x dan lebarnya itu x. Perbandingan kan dia. Nah, kemudian kita masukin di sini nih sekarang. Masukin di sini ya. Masukin di yang berikutnya. Masukin di sini panjang dikali lebar sama dengan 72 cm persegi. Sehingga ini 2x dikali x sama dengan 72. 2x kuadrat sama dengan 72. X kuadrat sama dengan 36. 72 dibagi 2. X-nya adalah 6. Berarti ya, akar dari itu. Dapat X-nya 6, berarti panjangnya berapa? 12 ya. Berarti ini panjangnya 12. Berarti dari dapat X-nya ini, kita dapat melihat di sini semua. Melihat hasil ininya semua. Berarti ini panjangnya itu adalah 2X tadi ya. Berarti ini 12 cm. Lebarnya itu adalah X. Berarti ini adalah 6 cm. Kemudian tingginya artinya 30 dibagi X. 30 dibagi 6. 30 dibagi L ya. Berarti 30 dibagi 6 hasilnya 5 cm. Kalau sudah dapat ini semua, artinya kita bisa menghitung nih panjang diagonal ruangnya berapa, volumenya berapa. Gitu ya. Maka panjang diagonal ruangnya, nah diagonal ruangnya itu kita bisa pakai rumus yang tadi ya, yang kakak sudah bahas di video yang pertama. Di mana panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat, sehingga dia menjadi berarti ini 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat ya. Ini adalah akar dari 144 tambah 36 ditambah 25. Akar dari 205. Nah, 205 ini bisa dikeluarkan dari akar ya. Kita coba ya. Kita coba bagi dengan 5, hasilnya adalah 41. Oke, berarti nggak bisa keluar dari akar, hasilnya adalah akar 205 ya. Panjang diagonal ruangnya. Untuk volumenya, berarti gampang nih, tinggal panjang dikali lebar dikali tinggi. Ini artinya 12 dikali 6 dikali 5 ya. 5 dikali 6 dulu, 30. 30 dikali dengan 12, berarti nanti volumenya adalah 360 cm kubik. Nah, kira-kira seperti itu untuk contoh hal yang ini, jadi sebenarnya nggak sulit ya. Baiklah, materi kita pada hari ini telah selesai. Nah, sebelum kita pergi untuk meninggalkan video ini, kita akan melaksanakan doa penutup agar pelajaran kita ini diberkati. Baiklah, di sini Bapak yang pimpin. Kalian ambil sikap tenang, sikap untuk berdoa. Baiklah, kalau begitu berdoa dimulai. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, pembelajaran daring telah selesai. Terima kasih untuk berkat-Mu. Kami telah belajar hal-hal baru yang telah mempergunakan pengetahuan yang kami miliki. Semoga dengan belajar, kami pun menjadi makin bijak dan pandai. Semoga kami juga bertumbuh menjadi manusia berbudi pekerti yang baik, berbakti setiap usaha dan niat baik kami. Bunda Maria, Ibunda Yesus, dan Ibunda kami, dampingi kami anak-anak-Mu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di next pertemuan. Bye.